Doa selesai, share screen ya. Ih, ini harusnya plannya di ganti jadi Selasa. Oke, kita mulai topik malam hari ini yaitu alergi imunologi. Nomor satu, mekanisme patoimunologi yang terjadi pada pasien tersebut. Wanita 54 tahun datang dengan sesak nafas, fatigue, batuk dahak sejak 3 hari. Sebelumnya, pasien dikasih antibiotik nitrofurantoin 300 mg per hari karena dia ada ISK, inspirasi bilateral dengan infiltrat interstisial. Labnya ada peningkatan leukosit dan eosinofil. Ini tak pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Bentar. Oke, jadi pertanyaannya adalah mekanisme patoimunologi. Nah, teman-teman banyak menjawabnya yang E ya, reaksi hipersensitivitas tipe 4. Ini intinya hanya mengingatkan reaksi hipersensitivitas kan ada banyak. Nah, yang ada satu topik yang lebih fokus membahas hipersensitivitas terhadap obat. Atau singkatannya adalah reaksi hipersensitivitas obat atau RHO. Nah, sebenarnya reaksi hipersensitivitas tipe obat itu merupakan bagian dari reaksi tipe A itu berhubungan sama farmakologis. Jadi misalnya efek samping obat atau efek toksik, efek sekunder, interaksi obat, pokoknya terkait sama efek farmakologi dari obat. Jadi dia dipengaruhi dosis dan lain-lain. Sementara kalau tipe B yang kita bahas yaitu hipersensitivitas, itu kan berarti dia ada peran inflamasi yang berlebihan. Nah, itu Tutup terjadi baksonya. sebanyak 20. ah, ah. Terus eh, tipe B ini dia reaksi hipersensitivitas ini bisa dimediasi secara imunologis, jadi ada peran imun 5-10% sama juga non imunologis ya. Nah, kalau yang dimediasi imun, biasanya dia bisa dimediasi oleh IgE, itu biasanya berhubungan dengan tipe 1 hypersensitivity, yaitu reaksi tipe cepat, atau dimediasi sel T, kalau dia tipe 4 ya, reaksi tipe lambat. Sementara bisa juga sih tipe 2 ataupun tipe 3. Tapi biasanya sih paling sering ya antara tipe 1 ataupun tipe 4. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca bahwa mekanisme obat menyebabkan reaksi imun, ada reaksi hipotesis hapten, prohapten, ataupun PI. Intinya obat itu nempel ke sel inflamasi. Misalnya di sini obat nempel ke APC, antigen presenting cell yang akan menginisiasi dari reaksi imun. Atau obat itu nempel pada reseptor sel T ya, seperti ini TCR ya, T cell reseptor, atau dia nempel ke eh, reseptor HLA molekul intinya. Tuh. Nah, nanti teman-teman juga bisa dibaca di sini bahwa biasanya
jelas ya bahwa tipe satu jelas dia biasanya waktunya itu terjadi cepat dan mekanisme aksinya biasanya hapten atau prohapten. Sementara itu kalau yang delay itu yang dia lambat itu biasanya tipe 4 dan biasanya T cell reseptor ataupun HLA. Nah, kalau tipe reaksi hipersensitivitas terhadap obat, tadi kan ada yang karena imunologis. Nah, kalau disebabkan karena imunologis, dia dibagi lagi berdasarkan waktunya. Jadi ada yang tipe cepat tadi ya, immediate, biasanya terjadi dalam waktu 1 sampai 6 jam setelah paparan terhadap obat. Ini biasanya dimediasi oleh tipe 1. Tapi ada juga istilah pseudoalergi kalau dia mirip-mirip manifestasinya, tapi tidak dimediasi oleh IgE yang biasanya apa kayak ada anafilaksis atau anafilaktoid lah. Jadi dia ini mirip kayak tipe 1, pokoknya apa tampilan klinisnya persis, tetapi mekanismenya bukan karena imun. Nah, biasanya dia ini karena penggunaan beberapa antibiotik seperti golongan beta laktam ataupun NSAID ataupun karena zat radiokontras. Itu biasanya tidak melalui sistem imun. Nah, terus kalau hipersensitivitas tipe lambat atau delay itu biasanya terjadi dalam waktu antara 24 sampai 72 jam setelah paparan obat. Bahkan bisa hingga lebih dari 1 bulan pasca paparan ya. Contohnya pada kasus DRES ataupun beberapa kondisi yang lain. Tetapi hati-hati juga, hipersensitivitas tipe lambat bisa aja muncul dari 8 sampai 12 jam pasca paparan ya. Tuh. Nah, tetapi pokoknya ya udahlah kalau tipe lambat tuh setelah 24 sampai 7 tipe cepat setelah 1 sampai 6 jam. Nah, terus yang harus kita tahu lagi eh ini nanti bisa teman-teman baca beberapa faktor resiko yang meningkatkan predisposisi terjadinya hipersensitivitas terhadap obat. Nah, kalau ditanya mekanisme secara detail, ini tadi ya, ini hanya mengingatkan secara umum aja bahwa hipersensitivitas itu akan ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, sama tipe 4. Nah, yang agak lain itu memang di tipe 4 ya, terutama kalau membahas obat. Jadi ada yang tidak cocok dengan tipe 4 menurut gel Encom, sehingga dia ada yang dibagi lagi. Ada tipe 4A, tipe 4B, tipe 4C, sama tipe 4D. Dan itu harus dihafalkan. Review sedikit, untuk tipe 1, dia antigennya adalah antigen yang terlarut. Terus yang berperan di sistem imun adalah IgE. Nanti IgE akan nempel ke reseptornya di sel mas dan nanti akan mengaktifasi sel mas. Sehingga sel mas akan aktif terus dia mengeluarkan zat-zat yang terkandung di dalam sel mas. Kalau tipe 2 itu dia antigennya itu ada di sel ataupun di jaringan ya, matrix associated antigen. Kalau tipe 1 kan biasanya yang terlarut ya. Nah, kalau tipe 2 dia itu biasanya antigennya ada nempel ataupun di matriks jaringan dan sel imun yang berperan adalah IgG. Nah, terus IgG ini ngapain? IgG ini dapat memberikan atau mengaktifkan sel-sel yang memiliki Fc reseptor. Jadi ada sel imun yang punya reseptor Fc. Fc itu bagian dari imunoglobulin. Jadi kayak ingat imunoglobulin kan bentuknya kayak Y gitu ya. Nah, itu ada bagian Fc. Fc itu bisa nempel tuh ke reseptor di sel-sel yang punya FCR reseptor. Sel apa itu? Misalnya sel fagosit ataupun sel NK. Kalau tipe 3 itu antigennya soluble antigen dan imun reaktannya juga IgG biasanya. Efektornya selain bisa memberikan efek mengaktifkan sel yang punya FCR reseptor, dia juga mampu berperan mengaktifkan dari komplement. Nah, yang penting ini adalah tipe 4. Bukan yang paling penting sih, maksudnya yang harus kita tahu, terutama dalam ngomongin reaksi obat. Tipe 4 A, B, C, D ini harus dihafalkan.
Tipe 4A itu kalau dia imun reaktannya aja yang dihafalkan. Imun reaktannya itu dia adalah sel T helper 1. Nah, sel T helper 1 itu dia mampu menghasilkan interferon gamma ataupun TNF alfa. Ya, kan ingat sel T helper 1 dia mengaktifkan apa? Dia mengaktifkan makrofag ya. Secara normal memang dia mengaktifkan makrofag ya, ataupun sebenarnya sel T sitotoksik, tapi di dalam ini memang difokuskan ke makrofag. Dan dia memang berperan di dalam infeksi intrasel ya, sel T helper 1. Nah, kalau sel T namanya juga hipersensitivitas, berarti kan dia aktif berlebihan ya, sehingga dia makrofagnya juga sangat aktif. Nah, otomatis ketika makrofagnya aktif, dia mampu menghasilkan seperti kemokin, sitokin, sitotoksin yang akan menyebabkan reaksi inflamasi. Kalau tipe 4B itu dia reaktan imunnya adalah sel T helper tipe 2. Sel T helper tipe 2 dia mampu menghasilkan sitokin seperti interleukin 4, 5, 10 ataupun 13. Nah, kalau sel T helper tipe 2 dia berperan di dalam secara umum ya, itu berperan di dalam sistem humoral. Kalau tip T helper 1 kan yang berperan di dalam imun seluler, yang dia melawan patogen yang ada di dalam sel, bakteri, virus gitu ya. Kalau tipe yang T helper 2, dia berperan dalam imun humoral. Jadi dia itu membantu sel B menjadi aktif dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi. Nah, terutama IgE yang penting melawan patogen-patogen yang di luar sel ataupun parasit. Nah, salah satunya adalah yang berperan itu memberikan efek adalah eosinofil. Tuh. Sehingga otomatis di sini kita bisa membayangkan bahwa pada tipe B kadar eosinofilnya akan meningkat karena dia kan aktif, hiperaktif. Sementara tipe C itu dia reaktan imunnya yang berperan itu adalah CTL ya, sitotoksik limfosit T ya, perforin atau coenzim B. Nah, dia akan memberikan atau mengaktifasi sel T. Nah, ini kan kalau sel T sitotoksik dia itu langsung maksudnya langsung di patogen itu langsung dibunuh secara langsung ya. Sementara tipe 4D itu biasanya dia juga sel T ya, juga sel T. Tapi di sini efektor yang aktif dia itu adalah neutrofil. Nah, kalau aku ngapalinnya itu adalah meteng ya. Jadi 4A, B, C, D itu M itu makrofag, E itu eosinofil, T itu tipe 4C, N ya sebenarnya bukan N ya, tapi N ya, yaitu neutrofil. Jadi METN gitu. 4A, 4B, 4C, dan 4D. Tuh, nah nanti contoh-contohnya ya kalau 4A, kalau aktivasi makrofag biasanya dia reaksi tuberkulin, dermatitis kontak. Kalau tipe 4B yang eosinofilnya tinggi biasanya dia asma yang kronik, alergi rinitis kronik, ataupun makulopapular exanthem with eosinophilia. Kalau tipe 4C, kontak dermatitis masih bisa, hepatitis, makulopapular and bullous exanthem. Kalau 4D itu Behcet disease ataupun AGEP. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca lagi lebih jelas di sini ya. Tuh. Yang SJS atau TEN itu maksudnya yang ada bulus, ada bulanya, itu di 4C ya. Bahkan ini tipe 1DM, terus macam-macam ini nanti bisa dibaca intinya. Nah, sehingga seperti yang saya sampaikan bahwa kalau tipe 4A itu biasanya inflamasi monositik. Ingat makrofag kan sebelumnya itu bentuknya namanya monositik. Jadi monosit. Jadi makanya dia monositnya akan tinggi, makrofagnya akan banyak. Terus kalau 4B eosinofilnya akan tinggi. Terus 4C tadi ya kalau 4C 4D itu jelas sel T ya, tuh. Tapi kalau 4D itu jelas neutrofilnya dia akan tinggi. Nanti teman-teman sebaiknya di review ya. Nah,
Apalagi yang harus kita tahu, yang harus kita tahu adalah sebentar, sebentar. Kok aku merasa enggak kok benar dia. Oke, bagaimana sekarang mendiagnosis hipersensitivitas akibat anamnesis lengkap, terus pokoknya deskripsi lengkap, tanda dan gejala, fisik lengkap, termasuk kulit, membran mukosa, tanda bahayanya harus dicari gitu. Kalau misalnya ada multisistem, tensi turun, shock anafilaksis. Minum obat, sesek, disfonia, maka kemungkinan dia ada laring ya, hati-hati. Kalau dia ada nyeri kulit, ada lesi target atipikal, erosi mukosa, pemeriksaannya mungkin ketemu vesikel atau bula, Nikolsky, leukopeni, trombositopeni, gangguan fungsi ginjal, maka kemungkinan dia SJS atau TEN. Kalau dia demam, keterlibatan kulit, jadi ada bengkak gitu ya. Terus ada limfadenopati lebih dari 2 lokasi, eosinofilnya tinggi, proteinuria, mungkin dia DRES ya, dan lain-lain. Nah, terus pemeriksaan setelah lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, maka pemeriksaan penunjang juga memiliki peran yang penting. Nah, apa itu? Yaitu yang pertama adalah ini algoritmanya biasanya. Kalau jadi memang ada istilahnya evaluasi ya, tadi ya ada kuesioner namanya kuesioner ENDA. Jadi itu kuesioner yang apakah ini kemungkinan karena obat? Nah, kalau memang jawabannya iya, maka lanjutkan dengan uji kulit. Ini untuk diagnosis ya, tentu saja bukan pada saat kondisi akut. Uji kulit itu biasanya dilakukan setelah eh, 4 sampai 6 minggu pasca awitan tuh ya. Jadi maksudnya kondisi akutnya tertangani udah oke lah ya. Terus 4 sampai 6 minggu kita harus tegakkan diagnosis. Nah, kalau uji kulitnya tersedia, maka lihat hasilnya. Kalau hasilnya memang positif ya dia terbukti alergi obat. Ya, uji kulit itu bisa berupa macam-macam, bisa berupa skin test ya, uji cukit kulit. Nah, kalau skin prick test biasanya untuk mekanisme yang diperantarai oleh IgE. Memberikan hasil yang baik juga untuk golongan antibiotik beta laktam, platinum, heparin, penghambat neuromuskular. Selain skin prick test juga ada tes intradermal ya. Tes intradermal ini untuk menilai lintasnya negatif palsu. Atau bisa juga intradermal itu menilai tipe lambat gitu. Nah, ada juga uji tempel atau skin patch test. Nah, uji tempel ini biasanya untuk melihat eh, reaksi hipersensitivitas obat tipe lambat ya yang dimediasi oleh sel T gitu. Nah, kalau misalnya uji kulitnya nggak ada nih, maka kita cari gold standarnya yaitu adalah uji provokasi. Kalau misalnya ada, kalau misalnya dia nanti provokasinya positif ya jelas dia terbukti hipersensitivitas obat. Tapi kalau negatif berarti bukan. Nah, kalau nggak ada uji provokasi maka pendekatan terapeutik gitu. Nah, pemeriksaan yang lain, oh itu aja deh. Itu yang penting. Untuk pendekatan terapeutik itu ya intinya diobati ya, intinya diobati. Salah satunya misalnya adalah dengan desensitisasi obat ya. Desensitisasi desensitisasi obat itu intinya menginduksi toleransi sementara terhadap senyawa yang menyebabkan reaksi hipersensitivitas obat. Jadi bedakan provokasi sama desen ya. Kalau provokasi itu dia diagnosis. Tapi kalau desensitisasi itu memang dia punya reaksi hipersensitivitas, tetapi kita berusaha untuk menyebabkan kondisi toleransi gitu. Nah, biasanya desensitisasi obat ini memang menjadi pertimbangan terutama
kalau kita nggak punya obat pilihan lain gitu. Jadi cuma ada ini nih obatnya, maka ya udahlah kita desain, kita masukkan dengan pelan-pelan ya gitu. Jadi itu memang ada mekanisme imunologi tertentu untuk menyebabkan dia menjadi toleransi sementara. Tapi memang biasanya untuk desensitisasi obat itu lebih banyak diterapkan pada yang reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Tipe lambat itu masih kontroversial. Oke, jadi ini intinya dia dapat antibiotik, terus setelah itu dia ada gangguan respirasi dan ternyata memang ada efusi pleura bilateral, infiltrat interstisial. Ini intinya ada inflamasi pada paru ataupun pada pleuranya. Nah, itu adalah ya kita bisa sebut dia sebagai pneumonitis lah intinya karena reaksi hipersensitivitas yang dicetuskan karena obat. Nah, yang kata kuncinya di sini adalah peningkatan leukosit dan eosinofil, sehingga jawabannya yang mana? Tipe? 4, Dok. Heeh. 4. Ya, 4A, B, C, D. 4B. B. Ya, ya. Met10 ya. Jadi dia ME, jadi 4B ya. Yang B, oke. Terus nomor 2, lanjut ya. Berikut ini pemberian vaksinasi Zuster yang tepat pada pasien ini. Laki-laki 72 tahun, konsul terkait vaksin Zuster. 20 tahun yang lalu, pasien pernah terkena penyakit herpes Zuster, tetapi sudah berobat. Pernah riwayat nih. Pasien punya riwayat PPOK, konsumsi teofilin sama salbutamol. Oke, teman-teman di sini menjawabnya kebanyakan adalah B. Pemberian vaksin ZVL dapat bersamaan dengan vaksinasi PCV13 dan influenza atau terpisah dengan jarak 4 minggu. Sebagian lain menjawab yang C. Vaksin RZV diberikan secara subkutan sebanyak 2 dosis. Nah, terkait dengan vaksin herpes zoster, jadi kita tahu bahwa herpes zoster itu suatu kondisi yang disebabkan oleh infeksi dari varicella zoster virus. Jadi memang biasanya awalnya dia kena varicella, terus setelah itu dia apa? Misalnya dia dorman gitu ya di saraf, terus dia nanti akan bisa muncul lagi. Nah, sehingga dia punya tampilan klinis yang mengenai dermatom-dermatom tertentu. Nah, untuk vaksin varicella zoster virus ya, di gambar kanan atas ini VZV, itu ada 2 tipe. Yang pertama itu adalah vaksin virus yang dilemahkan atau namanya adalah Zuster Vaksin Live ya, ZVL. ZVL itu Zuster Vaksin Live. Live itu hidup yang dilemahkan, attenuated. Nah, ada juga yang namanya RZV, rekombinan Zuster Vaksin. Intinya kalau dia rekombinan, dia ini eh, apa pokoknya sudah ada rekayasa atau modifikasi genetik dan lain-lain lah. Intinya dia tidak hidup lah dan dia tidak langsung lah intinya untuk ketika untuk dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Dan dia juga ditambah beberapa tambahan yang lain untuk meningkatkan reaksi imun. Bukan reaksi ya, untuk meningkatkan efek dari imun si pasien. Nah, yang pertama kali muncul itu adalah vaksin hidup yang dilemahkan atau ZVL ini. Mereknya adalah Zostavax ya, sejak tahun 2008. Baru pada tahun 2017 muncul si RZV, rekombinan Zuster vaksin atau namanya adalah Shingrix. Nah, ingat bahwa kalau dia vaksin hidup ya yang dilemahkan, maka pemberiannya dengan sub eh, subkutan ya tuh. Tetapi kalau misalnya dia tidak hidup ya biasanya dengan selain subkutan, IM dan lain-lain gitu.
Itu gampangannya aja. Nah, terus sekarang untuk rekomendasinya dari PAP di tahun 2025 untuk vaksin herpes zoster itu intinya menggunakan herpes zoster rekombinan. Oke, yang berarti yang si RZV, rekombinan zoster vaksin. Lagian sekarang yang ZVL, apalagi di Amerika, itu sudah tidak diproduksi lagi. Nah, herpes zoster rekombinan ini berbeda dengan siapa yang ZVL, dia ini tidak hidup dan dia harus diberikan 2 kali melalui IM, sementara kalau ZVL dia diberikan 1 kali dengan subkutan gitu. Nah, herpes zoster rekombinan ini diberikan sebanyak 2 dosis, terutama kepada semua individu di atas 50 tahun, di atas sama dengan 50 tahun, ataupun individu di atas 18 tahun. Lebih dari sama dengan 18 tahun kalau dia punya imunokompromis gitu. Jadi kalau imunokompeten dia lebih dari sama dengan 50 tahun, kalau dia imunokompromis lebih dari sama dengan 18 tahun. Dengan atau tanpa episode zoster sebelumnya. Jadi nggak peduli tuh dia mau pernah dulu kena herpes zoster, nggak apa-apa, kita kasih vaksin ini. Nah, jadi dia nggak peduli dia itu sudah pernah terkena herpes zoster atau belum, atau dia itu dulu pernah pakai yang Zostavax yang apa herpes zoster yang live ya, dan dia nggak peduli juga dulu pernah kena varicella nih, gitu. Itu juga nggak peduli ya. Sehingga bisa dikasih kok si vaksin herpes zoster rekombinan ini. Nah, sekarang kan dia dikasih 2 kali. Biasanya pemberian yang kedua itu bulan ke 2 sampai 6 lah intinya. Ya, jadi selisihnya itu 2 sampai 6 bulan gitu. Nah, kalau misalnya vaksin kedua telat, aduh udah 8 bulan yang lalu itu gimana? Nah, berikan second dose secepatnya, tidak usah diulang ya, tuh. Apalagi kalau dia yang memang terutama imunokompeten tuh. Kalau imunokompromis ya usia 18 tahun ke atas, kalau CDC sih 19 tahun ya, tapi kalau di PABD 18 tahun ke atas sama kok. Prinsipnya dia juga dikasih 2 dosis dan jaraknya 2 sampai 6 bulan gitu. Tapi kalau memang kita mempertimbangkan ini kayaknya butuh cepet nih, ya mungkin second dose-nya dapat diberikan 1 sampai 2 bulan ya setelah pemberian vaksin yang pertama. Ini pada pasien yang imunokompromis ya gitu. Terus kalau misalnya dia sebelumnya dapat Zostavax, setelah dapat Zostavax, apakah perlu pemberian yang rekombinan si Tuh, tetap perlu ya kasih Singrix. Nah, itu setidaknya menunggu 8 minggu atau 2 bulan gitu. Nah, nanti teman-teman ini bisa dibaca, ini saya ambil dari CDC. Nah, untuk pasien-pasien yang imunokompromis seperti HIV, pasien dengan autoimun, inflammatory condition, teman-teman bisa baca di sini, nggak ada yang terlalu gimana-gimana kok. Nah, terus co-administration dengan vaksin yang lain. Jadi kalau yang si rekombinan ya, Zuster vaksin, pemberian bersamaan dengan vaksin influenza, pneumokokal, TT, eh, pertusis yang aselular ataupun lain-lain lah ya, PCV13 itu tidak ada bukti ya dalam gangguan ya ketika dia diberikan bersamaan gitu. Sementara kalau dengan vaksin yang COVID-19 ataupun yang fluad yang influenza ini masih dalam penelitian. Nanti ini bisa dibaca juga. Ini adalah kondisi-kondisi yang sebenarnya itu tidak kontraindikasi, tetapi kayak tidak diberikan kebanyakan sehingga malah jadinya agak merugikan gitu. Nah, ini bisa dibaca. Nah, ini kalau yang kontraindikasi atau precaution.
Kalau yang Zuster yang sekarang yang rekombinan itu sebenarnya kontraindikasi mutlak jelas kalau ada reaksi alergi yang berat setelah dosis pertama pemberian atau terhadap dia punya reaksi terhadap komponen vaksinnya. Terus precautionnya hati-hati kalau dia saat ini sedang dalam kondisi akut, sakit yang akut, yang moderate atau severe, dengan atau tanpa demam. Bahwa yang herpes zoster rekombinan ini, kalau yang saya baca, apakah bisa diberikan pada ibu hamil, itu sebenarnya belum ada studi penelitian lebih lanjut. Kalau yang live, yang vaksin hidup dilemahkan, itu jelas tidak boleh. Tapi ini kan vaksin tidak hidup. Nah, kalau yang rekombinan ini tidak ada, hmm, intinya dia masih belum bisa merekomendasikan ini untuk aman atau tidak untuk ibu hamil lah intinya. Jadi kalau ketemu vaksin mana yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil, kalau memang cuma pilihannya ada herpes zoster, vaksin ya jawabannya adalah itu ya, yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Walaupun yang rekombinan sebenarnya itu belum ada penelitian yang lebih lanjut. Oke, nah sekarang kita lihat nomor 2 ini. Pemberian vaksinasi zoster yang tepat. Vaksin Zuster virus live, Zuster vaksin live, Zuster vaksin, Zuster vaksin, Zuster virus live diberikan dalam dosis tunggal secara IM di regiodeltoid. Benar atau salah? A, benar atau salah? Vaksin Ah, Zuster yang dilemahkan. Vaksin Zuster hidup yang dilemahkan. salah dong. Salah, Salah. Benar harusnya atau SC salah? bukan? Subkutan. Salah. Harusnya Ah, saya ah, SC. ah. Ya, harusnya dia SC, ya. Harusnya dia subkutan karena dia vaksin hidup yang dilemahkan. Nah, yang B, pemberian vaksin ZVL Zuster virus live itu dapat bersamaan dengan vaksinasi PCV13, influenza atau terpisah dengan jarak 4 minggu. Nah, ini eh, kita simpan dulu. Yang C, vaksin RZV diberikan secara subkutan sebanyak 2 dosis. Benar atau salah? Harusnya IM dok. Seharusnya IM, tapi 2 dosisnya benar. D, vaksin Zuster virus live maupun rekombinan Zuster virus vaksin tidak boleh diberikan pada pasien ini karena sudah pernah menderita herpes zoster. Ini salah ya, karena dia nggak ada kaitannya sama riwayat herpes zoster sebelumnya. Mau dia udah pernah, mau dia nggak pernah, kasih aja vaksin. Yang E, bila pasien sebelumnya pernah dapat vaksin yang live, maka tidak boleh diberikan vaksin RZV. Ini juga salah ya. Jadi yang benar jawabannya adalah B. B. Jadi memang walaupun dia yang ZVL ataupun dia yang si rekombinan itu boleh kok bersamaan dengan vaksinasi PCV13, influenza atau dia terpisah dengan jarak 4 minggu. Sebenarnya sih kalau saya baca tuh ya mau seberapa banyak vaksin yang diberikan dalam satu kali waktu sih nggak ada kayak ketentuan khusus ya. Tetapi memang yang penting dia jangan diberikan, hati-hati ya kalau diberikan vaksin yang hidup bersamaan. Walaupun sebenarnya juga bisa gitu. Tetapi disuntikkan atau diinjeksi pada lokasi yang berbeda. Terus kalau lebih baik dia diberikan bersamaan atau dia menunggu dikasih jarak 4 minggu intinya. Gitu. Jangan kurang dari 4 minggu karena kita tidak bisa memonitor apa efek samping spesifik dari masing-masing vaksin yang diberikan. Jadi memang pokoknya pada pemberian vaksin itu tidak ada ketentuan khusus jumlahnya ya yang bisa diberikan secara bersama-sama. Tuh, kalau bisa, tapi yang penting sih kalau bisa ya lokasinya berbeda, terus habis itu dia apa? Kalau tidak hidup, kalau yang hidup itu yang harus agak precaution hati-hati. Oke,
Sampai sini dia mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Langkah selanjutnya pada pasien ini, laki-laki 34 tahun CKD. Dia memang hadir rutin 2 kali seminggu. Dia ingin mendapatkan vaksin Hep B. Nah, serologi anti-HBS-nya negatif. Terus setelah 2 bulan selesai vaksin yang terakhir, ketemu serologi anti-HBS-nya positif tentu saja dengan nilai 15 ml unit per mililiter. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau teman-teman kebanyakan menjawabnya yang E. Diberikan booster vaksinasi Hep B, evaluasi serologi anti-HBS 2 bulan kemudian. Sementara 33,3% itu menjawabnya, atau 2 orang yang menjawabnya yang A. Tidak perlu dikasih booster evaluasi serologi aja anti-HBS 1 tahun kemudian. Oke. Jadi memang hepatitis B ini, eh, dia ini terutama diberikan pada mereka yang punya resiko-resiko tinggi. Vaksin hepatitis B ini itu diberikan sebanyak 3 dosis. Ya, eh sebaiknya memang sebelum diberikan vaksin hepatitis B dianjurkan periksa HBsAg dulu ya. Nah, memang faktor resiko yang tinggi perlu diberikan vaksin ini adalah tenaga kesehatan, pengguna narkoba, terus multiple partner, imunokompromis, pasien dengan gangguan hati kronik, gangguan ginjal kronik, ataupun yang termasuk sedang HD. Nah, khusus pada individu yang imunokompromis atau pasien HD, ini kita pernah bahas yang sebelumnya ya dulu ya. Kita berikan vaksinnya itu 2 dosis setiap kali penyuntikan pada bulan 016. Kalau yang sebelumnya kan ada yang bilang, oh kalau dia HD imunokompromis dia diberikan 4 kali gitu. 0, 1, 2, 6 gitu. Tapi kalau yang dari pedoman PABDI terbaru dia 3 kali. Tetap sama kayak orang yang tidak imunokompromis. Tetapi bedanya dosisnya. Dosisnya itu dia 2 kali dosisnya. Jadi dia sekali vaksin dia akan disuntikkan 2 dosis pada lengan yang berbeda. Jadi dia dosisnya 2 kali 20 mikrogram per cc. Nah, eh, kalau dia pada individu imunokompeten tidak ada rekomendasi untuk memberikan booster. Tetapi kalau imunokompromis setelah kita vaksin, maka sebaiknya kita periksa titer antibodi anti-HBs. Nah, dikatakan kalau dia sudah terlindungi kalau dia lebih dari 10 ml unit per mililiter ya anti-HBs pasca vaksinasi. Nah, kalau 10 atau kurang berarti dia anti HBS-nya tuh kurang, berarti dia perlu booster gitu. Nah, kalau misalnya perlu booster, maka dia perlu diberikan vaksinasi hepatitis B lagi. Kalau dia sudah 2 seri, dievaluasi lagi, kok masih tidak respon, tidak di atas 10, maka kemungkinan dia fenomena non-responder gitu. Ya, sehingga memang ya udah kalau dia non responder ini percuma kita mau kasih vaksin sebanyak apapun nggak akan mempan gitu. Nah, tetapi kalau memang dia eh, bagus nih dikasih vaksin imunokompromis ya, dikasih vaksin anti HBs di atas 10 ya sudah oke, tetapi kita sebaiknya rutin memeriksa anti HBs setiap tahun ya. Sehingga jawabannya adalah A. Tidak perlu diberikan booster, evaluasi serologi anti-ABS 1 tahun kemudian. Kita ambil apa? Charger sebentar. Oke, itu ya. Jadi jawabannya yang betul adalah A. Soalnya dia udah 15 nih di atas 10.
Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor satu, patomekanisme yang mendasari penyakit yang diderita pasien di atas. Intinya laki-laki 20 tahun, ada nefritis. Ternyata dia menderita infeksi pernafasan karena Streptococcus. Teman-teman menjawabnya adalah 8 orang ya, itu menjawabnya C, reaksi hipersensitivitas tipe 3. Sementara ada yang menjawab tipe 4. Nah, memang sebenarnya ini adalah nefritis ya, atau lebih tepatnya mungkin glomerulonefritis post infeksi streptokokal. Nah, GINAPS gitu ya. Nah, ini memang secara patomekanisme dia merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 3. Jadi di situ akan terjadi pembentukan kompleks imun. Jadi kompleks imun itu adalah suatu kompleks yang tersusun antibodi sama antigen. Ingat tadi bahwa antigen yang tipe 3 itu kan yang antigen yang bersirkulasi di yang soluble lah, intinya dia yang bersirkulasi. Nah, akhirnya dia membentuk kompleks antigen antibodi. Nah, kompleks antigen antibodi ini akan terdeposit. Jadi dia itu akan nyangsang di jaringan-jaringan tertentu ya. Terutama kalau misalnya di area yang lokasinya itu eh, aliran darahnya itu lambat, terus dia ukurannya itu kecil dan lain-lain. Sehingga dia sering kena ke glomerulus ataupun sendi. Nah, terus yang setelah dia nyangsang di situ, maka dia akan mencetuskan reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi ini tercetuskan terus sehingga dia menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, eh nah, terus nanti makanya kalau teman-teman nanti ketemu kasus-kasus yang kayak apa eh, pokoknya kasus-kasus yang ada deposit imunnya itu memang banyak ditemukan berhubungan dengan penyakit-penyakit di glomerulus ya. Nanti seperti ini bisa dibaca. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh yang tadi di glomerulonefritis ya, itu merupakan contoh dari reaksi hipersensitivitas tipe 3 yang sistemik ya. Ada juga yang reaksi hipersensitivitas tipe 3 tapi dia hanya reaksi di satu area aja atau lokal imun kompleks disease atau namanya adalah reaksi Artus. Nah, reaksi Artus ini hanya terlokalize di area di situ aja. Dia akan menyebabkan inflamasi, nekrosis jaringan ya. Biasanya pada kulit gitu. Nah, itu reaksi Artus lah pokoknya. Nah, ini adalah beberapa contoh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reaksi hipersensitivitas tipe 3, yaitu seperti tadi glomerulonefritis post streptokokal. Nah, antigennya itu adalah dinding sel si streptokokalnya ya. Dia bisa tersolubel pada darah ataupun dia itu terplanted. Jadi dia itu sudah kayak nempel di membran glomerulus baru si antibodinya nempel ke antigennya itu. Dan kondisi-kondisi yang lainnya reaktif artritis, serum sickness, reaksi artus, poliartritis nodosa, SLE itu juga berperan ya. Contoh, SLE itu bisa tipe 2 atau tipe 3. Sehingga jawabannya adalah tipe 3. Nomor 2, ini aku pending dulu. Jadi ini intinya adalah pasien dengan anafilaksis ya, kemungkinan ya tersengat lebah, gelisah, hipotensi, takikardi, takipnu. Nah, penanda serum berikut yang sesuai dengan patofisiologi, jadi memang paling banyak sih teman-teman menjawabnya triptase ya. Sebenarnya ini sesuai dengan kunci sih. Cuma memang tak cari-cari itu agak sedikit kontroversi. Ya, jadi dia memang merupakan tipe yang cepat ya. Jadi dia immediate atau dia hipersensitivitas tipe 1. Nah,
Pada reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau tipe yang cepat ini, dia akan terjadi reaksi langsung, itu biasanya vasodilatasi, kebocoran vaskular, ya. Terus dia bisa ada spasme otot polos dan sekresi glandular, gitu. Jadi dia akan sekret glandularnya, glandula akan menghasilkan sekret yang banyak. Nah, tetapi memang pada kondisi-kondisi tertentu ada juga reaksi yang late phase. Jadi hipersensitivitas tipe 1 itu ada yang reaksinya cepat ya di bawah 1 jam, ada yang muncul antara 2 sampai 24 jam. Nah, itu disebut late phase reaction tuh. Nah, itu biasanya kalau late phase reaksi itu dia ada infiltrasi dari sel-sel inflamasi seperti eosinofil, neutrofil, basofil, monosit, ataupun sel T CD4. Ya. Kalau yang ini yang saya tunjuk ini yang reaksi immediate. Jadi dia pembuluh darahnya tambah besar, terus dia nanti ada kebocoran sehingga dia edema jaringan interstisialnya tuh. Di sini kan biasanya ada banyak sel mas ya, bisa kita lihat. Nah, ini nanti bisa dibaca paling seringnya apa. Ini juga proses-prosesnya ya. Jadi memang kalau tipe 1 dia biasanya itu butuh eh, sensitisasi dulu gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, kan dia diperantarai oleh IgE ya. IgE itu dia nempel di sel mas, sehingga nanti ketika ada antigen datang, si antigen ini bisa langsung nempel ke bagian imunoglobulinnya dan langsung mengaktifkan dari sel mas gitu. Kalau yang pas pertama kan hanya menghasilkan antibodi IgE yang spesifik, tapi kalau ini IgE-nya udah nempel ke sel mas sehingga dia cepat. Nah, mediator-mediatornya ini itu berperan di immediate hypersensitivity itu biasanya vasoaktif amin ataupun lipid mediator. Sementara sitokin-sitokin ini akan muncul pada reaksi yang agak lambat ya, 2 sampai 24 jam. Itu nanti bisa teman-teman baca di sini. Nah, kalau misalnya yang immediate response, kalau di sini itu dibilangnya yang menyebabkan vasodilatasi, kebocoran vaskular, spasme otot polos, itu adalah degradasi dari asam arakidonat seperti prostaglandin, D2 atau leukotrien ya. Tuh. Sementara kalau yang agak late phase itu biasanya dihasilkan oleh tadi sel-sel yang saya sebutkan tadi, ada infiltrasi sel-sel limfosit, sel eosinofil dan lain-lain. Tuh. Sitokin dan kemokin. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh sel mas ataupun sel-sel inflamasi yang lain tuh ya. Ada enzim tadi ya, triptase, kimase, katepsin, karboksipeptidase, dan lain-lain ya. Histamin, heparin, sitokinnya juga macam-macam. Tuh, nanti bisa teman-teman baca di sini. Nah, ini aku pending dulu karena em, penanda serum berikut yang sesuai dengan patofisiologi ya. Jadi dia memang bisa triptase, bisa kimase, ataupun bisa juga prostaglandin 2. Walaupun sebenarnya setelah mungkin nanti saya masih butuh meyakinkan dulu bahwa sebenarnya jawabannya itu adalah triptase. Tapi ini aku pending dulu ya. Yang penting teman-teman ada sedikit tahulah gambaran terkait hipersensitivitas tipe 1. Nanti tak susulkan di grup. Nomor 3, pemeriksaan lanjutan yang diperlukan dan hasil yang diharapkan untuk menegakkan diagnosis. Ini ada perempuan usia muda ya 30 tahun, dia trombositopeni lain-lain normal, terus dia punya riwayat 3 kali aborsi spontan pada usia sebelum 10 minggu. Dan sampai saat ini pasien belum punya anak. Nah, padahal dia pengen punya anak nih dan nikah. Nah, ini merujuk ke APS ya, sindrom antifosfolipid, terutama yang bermanifestasikan di obstetrik gitu. Nah, pertanyaannya adalah pemeriksaan dan hasil yang diharapkan untuk menegakkan diagnosis. Teman-teman kebanyakan menjawabnya C, antibodi antikardiolipin IgG lebih dari
persentil 99. Ada yang menjawab antibodi antikardiolipin IgM lebih dari 20. Ada juga yang menjawab antibodi beta 2 glikoprotein 1 kurang dari persentil 99. Nah, yang mana yang benar? Nah, kalau menegakkan diagnosis anti-phospholipid syndrome, dulu itu kita pakai kriteria yang namanya Sapporo atau Revised Sydney ya, tahun 2006 Pak ya. Nah, sekarang ada yang baru di tahun 2022 atau 2023 berdasarkan ACR EULAR. Jadi memang intinya mengingatkan aja, ini kayaknya saya pernah review yang di sesi awal pertama, untuk memasuki diagnosis APS, maka dia setidaknya butuh satu kriteria klinis yang terdokumentasi dan minimal satu pemeriksaan APL tes positif ya. Tuh. Jadi dia ada laboratori domain. Tuh. Antibody anti fosfolipid gitu. Nah, kalau untuk kriteria klinis itu ya ingat aja bahwa pada pasien-pasien dengan APS tentu saja dia itu protrombotik sehingga dia akan menyebabkan venous thromboembolism ataupun trombus pada arteri ataupun sudah ada keterlibatan mikrovaskular. Jadi itu bisa kelihatan dari mana? Misalnya dari kelainan kulit ataupun ada perdarahan paru ataupun nefropati dan lain-lain, nanti bisa teman-teman baca. Ataupun melibatkan katup jantung ataupun trombositopeni. Nah, ini juga ternyata berhubungan dengan APS. Nah, yang obstetrik ini ada lagi nih. Nah, obstetrik ini memang kalau obstetrik ini biasanya dia ini ya, apa menyebabkan sering keguguran. Kalau usia kehamilan kurang dari 10 minggu, dia butuh 3 kali minimal berturut-turut ya, konsekutif loss. Dan atau fetal death kalau dia kurang dari 16 minggu. Nah, kalau fetal death-nya itu atau IUF di antara 16 minggu sampai kurang dari 34 minggu ya, tanpa adanya apa preeklamsia, tanpa adanya si insuf dari plasenta dengan severe feature, ya maka oke kita bisa curiga ini APS. Tapi kalau misalnya dia ada insufisiensi di plasenta, itu baru masuk kategori skor ini kalau misalnya dia ya ini ya skornya jadi lebih tinggi aja sih gitu. Nah, terus, yang harus dihafalin tuh yang laboratori domain. Jadi ada 3 antibody yang berhubungan sama APS. Yang pertama nih, itu adalah namanya juga lupus antikoagulan ya, yaitu LA. Nah, kalau lupus antikoagulan ini cuma melihat positif negatif. Tuh. Kalau ada yang one time, ada yang mungkin dievaluasi persisten, nah itu skornya jadi tinggi banget, jadi 5. Sementara itu kalau anti kardiolipin ya sama anti beta 2 GP1 itu kita harus lihat dulu ya. Jadi lihat positivity-nya yaitu kita melihat kan antibody ada IgM sama IgG. Nah, kalau uh, hanya yang positif IgM maka dia memberikan sumbangan nilai skor itu kalau dia kadarnya moderate sampai high. Moderate itu kalau titernya di atas sama dengan 40. Kalau high itu di atas sama dengan 80 gitu. Jadi harus setidaknya minimal 40 lah. Sementara itu kalau dia IgG-nya juga positif ya, maka ya skornya akan menjadi lebih tinggi. Tetapi kalau IgM-nya positif, intinya dia butuh moderate sampai high gitu ya. Begitu juga dengan si IgG-nya dia butuhnya yang moderate sampai high kalau bisa. Tuh. Dan itu memang eh, masuk ke dalam bagian dari mereka yang memiliki profil resiko tinggi gitu. Nih misalnya mereka yang punya
antikoagulan lupus atau LA yang positif dengan jarak 12 minggu ya tadi ya persisten atau one time itu kan skornya lebih tinggi yang persisten. Atau dia double positivity misalnya si ACL sama anti beta 2 GP1 dua-duanya positif atau tiga-tiganya positif. Dah itu pasti high risk profile ya. Kalau low risk itu biasanya kalau titernya itu low ya, jadi di bawah 40 tuh atau dia baik itu ACL ataupun anti beta 2 GP1 ya, kadarnya low. Tuh. Nah, nah ini yang perlu teman-teman hafalkan juga. Jadi kalau manajemen kita masih mengacunya kepada pedoman ACR EULAR tahun 2019. Yang 2023 itu hanya update terkait diagnosis ya. Nah, kalau untuk terapinya ini harus dihafalkan. Kita kan ada terapi eh, primary prophylaxis. Jadi pasien itu belum ada manifestasi penyumbatan ya akibat kondisi protrombotik yang disebabkan APS gitu. Itu profilaksis primer. Tetapi kalau dia udah pernah, jadi dia ada trombus pada vena, trombus pada arteri. Nah, sekarang kita mencegah jangan sampai terkena lagi. Itu adalah secondary prophylaxis. Dan nanti juga ada penanganan pada yang eh, obstetrik gitu. Sekarang, kalau untuk primary prophylaxis ya, kalau dia asimptomatik tetapi diperiksa kadar labnya ternyata dia high risk. Nah, kalau dia high risk profile yang seperti pada kiri, maka direkomendasikan minum low dose aspirin ya, prophylactic treatment with LDA 75 sampai 100 mg daily. Kalau yang low risk nggak usah diapa-apain. Tuh. Terus kalau misalnya eh, dia primary prophylaxis ya pada pasien yang APS obstetrik. Jadi dia ini keguguran-keguguran terus, tetapi dia tidak ada riwayat trombus pada arteri, trombus pada vena gitu, tidak ada VTE, tidak ada DVT dan lain-lain. Baik itu dengan atau tanpa SLE dan dia tidak hamil, maka direkomendasikan juga harus dipertimbangkan pemberian profilaktik treatment dengan low dose aspirin. Tuh. Ini intinya masih kayak harus dipertimbangkan lah positif plus minusnya. Karena dia profilaksis primer ya. Sementara itu kalau pada pasien dengan SLE, terus dia ada profil ke arah APS, sebenarnya kalau teman-teman baca, udahlah pokoknya dia dikasih LDA aja gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh kalau primary prophylaxis hampir semuanya dikasih aspirin dosis rendah, kecuali dia apa? Asimptomatik dan yang low risk APL profile. Tuh ya. Oh iya, eh, tadi saya lupa. Jadi yang dikatakan positif kan kalau dia kadarnya moderate sampai high ya. Kalau moderate kan di atas sama dengan 40 itu atau dia di atas 99 persentil. Nah, sekarang kalau untuk rekomendasi kalau dia sudah trombosis, sudah muncul trombus pada pasien dengan APS. Nah, pada pasien dengan APS kan dia bisa muncul nih trombus pada vena atau arteri. Kalau trombus pada vena, ingat bahwa APS semuanya lini pertama adalah vitamin K antagonis, gitu ya, warfarin. Jadi warfarin itu menjadi pilihan pertama pada pasien dengan antifosfolipid syndrome atau pasien yang punya katup jantung. Selain itu kayak pasien dengan cancer, pasien dengan resiko trombus yang lain-lain, itu biasanya pilihan awalnya adalah DUAC atau NOAC. Tapi kalau APS atau dia punya katup jantung prostetik, maka pilihan pertamanya biasanya warfarin atau vitamin K antagonis. Nah, kalau pada venous thrombosis itu target INR-nya 2 sampai 3. Bahkan di sini rivaroxaban ya tidak bisa digunakan triple APL positivity. Nah, kalau misalnya dia nggak boleh atau nggak bisa pakai warfarin, maka ya udahlah pilihan kedua baru DOAC ya. Atau misalnya dia pakai warfarin INR-nya nggak mencapai target DOAC. Ya, tapi itu menjadi pilihan kedua.
Nah, berapa lama kita kasih si vitamin K antagonisnya ini ya, si warfarinnya ini, antikoagulannya ini. Nah, bergantung kepada dia provoke atau unprovoke gitu. Jadi kalau dia unprovoke itu tiba-tiba aja dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada faktor resiko tambahan, tiba-tiba dia DVT misalnya ya, venous thrombosis pada deep vein gitu ya, maka antikoagulan itu harus diberikan jangka panjang lama gitu ya, karena dia unprovoked, takutnya tiba-tiba nanti dia eh, trombus gitu. Sementara itu kalau pada provoke, jadi provoke itu misalnya dia ada faktor resiko tertentu, misalnya dia habis kecelakaan atau misalnya dia bed rest gitu-gitu, maka ya udah itu rekomendasinya mirip sama kayak yang pasien non APS gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dia udah dikasih warfarin, terus dicek INR, tapi kok masih dan mencapai target misalnya, kok masih recurrent, kok masih dia muncul lagi trombusnya, maka eh, kita bisa mempertimbangkan satu, kita tambahkan si low dose aspirin, terus yang kedua INR targetnya kita naikkan jadi 3 sampai 4 atau kita ganti ke LMWH ya. LMWH itu juga antikoagulan. Jadi antikoagulannya bukan pakai warfarin lagi tapi pakai LMWH. Low molecular weight heparin gitu ya. Nah, ini harus dihafalkan. Terus kalau trombusnya pada arteri, kalau trombusnya pada arteri, maka vitamin K antagonisnya itu dengan INR 2 sampai 3 atau INR 3 sampai 4 itu mempertimbangkan resiko individu perdarahan ataupun resiko recurrent thrombosis. Pilihan dengan target INR 2 sampai 3 plus LDA, low dose aspirin dapat juga dipertimbangkan sejak awal ya. Tuh. Terus ini juga sama kok. Kalau trombus di arteri dia sudah mencapai target, udah oke lah, tapi kok dia masih muncul lagi trombusnya, recurrence, maka INR targetnya dapat dinaikkan ataupun ditambahkan LDA kalau belum atau di switch ke LMBH. Di sini adjunctive therapy with antimalarial atau statin could also be considered. Nah, sekarang kalau tata laksana obstetrik. Nah, kalau tata laksana obstetrik itu teman-teman juga mau nggak mau sih dihafalkan ya. Jadi kalau dia obstetrik, APS yang manifestasinya di obstetrik, kalau dia tidak ada riwayat trombosis sebelumnya ya, nggak ada riwayat stroke, nggak ada riwayat trombus pada vena, arteri, terus kehamilan sebelumnya tidak ada komplikasi, maka ingat tadi ya kalau dia resiko tinggi APL profile, baik itu dengan atau tanpa SLE, tetap kita kasih aspirin dosis rendah nih ya. Terus gimana kalau dia sekarang memang ada riwayat APS obstetrik. Nah, kalau ada riwayat APS obstetrik, pada prinsipnya sih kita berikan aspirin dosis rendah dan kita pertimbangkan juga pemberian heparin dengan dosis profilaksis. Nah, pemberian dosis profilaksis ini, heparin, itu kita lanjutkan sampai 6 minggu setelah delivery. Ya, itu harus dipertimbangkan. Gitu. Jadi kalau kita kasih, wah ini dia lagi obstetric pregnancy, obstetric pregnancy. Kalau dia saat ini lagi hamil, terus dia ada riwayat komplikasi karena APS-nya ya, obstetric APS, maka kita sebaiknya kasih tembak aja lah aspirin dosis rendah plus heparin dosis profilaksis sampai 6 minggu setelah delivery. Walaupun sebenarnya nanti teman-teman baca lebih detail agak sedikit beda ya tuh. Tetapi kalau misalnya dia recurrent pregnancy complication walaupun udah adekuat, maka dosis heparinnya kita bisa naikkan ke dosis terapeutik. Kita juga bisa tambahkan antimalaria HCQ. Trimester pertama kita bisa pertimbangkan pemberian prednisolon dosis rendah ataupun penggunaan IVIG in highly selected cases. Itu.
Nah, itu aja sih. Lain-lain pada prinsipnya itu. Ya. Oh ya, ini yang berikutnya yang penting juga adalah kalau dia ada riwayat trombosis. Jadi, oh saat dulu dia pernah DVT nih karena berhubungan dengan APS-nya. Sekarang dia hamil, ya. Entah dia ada riwayat obstetrik APS ataupun tidak, maka kita saat ini kasih heparin dosis langsung dosis terapeutik gitu. Ya, bisa dibayangin ya. Nanti teman-teman bisa baca pelan-pelan di slide. Nah, sehingga untuk diagnosis pada kasus ini, jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? A, B, C, D, atau E? C ya, Mas. Sip. Jadi dia jawabannya tentu saja yang A, E itu salah ya, agak nggak nyambung. Yang B, C, D ini masih mungkin karena jenis antibodinya itu berhubungan dengan APS. Nah, kalau yang B itu salahnya karena kurang dari persentil 99. Yang D salah karena dia 20 kan rendah. Jadi dia setidaknya kan moderate high itu kan di atas. 40 atau 7. Oh, oh, jadi 40 dia. atau 70, 80 ya, Mas ya tadi. Oh, oh, kalau moderate itu di atas sama dengan 40, kalau high itu di atas sama dengan 80. Nah, itu ya. Jadi benar jawabannya C. Antibodi antikardiolipin IgG lebih dari persentil 99 atau lebih dari sama dengan 40 titernya. Oke, nomor 4. Bagaimana target terapi antifosfolipid sindrom dengan trombosis berulang? A, B, C, D, E? C. Ya, sip. Berarti dosis apa target INR-nya kita naikkan ya jadi 3 sampai 4 atau bisa kita tambahkan kalau belum diberikan yaitu aspirin dosis rendah atau kita ganti aja ke eh, LMWH. Nomor 4 oh ya ini ya kebanyakan udah benar. Nih. Nomor 5. Pemeriksaan anjuran pasien ini. Wanita tua, 58 tahun, nyeri kepala, kelelahan, berat badan turun, dan demam. Ada gangguan penglihatan, takikardi, ada demam suhu 39,8. Pemeriksaan arteri temporalis teraba lemah, ada nyeri tekan di bagian temporal. Nah, ini khas banget ya. Teman-teman masih terbagi, memang kebanyakan adalah pemeriksaan anca. Terus berikutnya biopsi arteri temporal. Terus dia ada juga menjawab arteriogram. Nah, ingat bahwa kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah kasus vaskulitis. Nah, vaskulitis selalu ingat pertama kali itu adalah perkiraan ini itu vaskulitis pada arteri besar, arteri sedang, atau arteri kecil. Kalau memang ini arteri kecil ya, maka kita bisa mempertimbangkan pemeriksaan ANCA. Tapi ANCA itu menjadi tidak relevan kalau misalnya vaskulitisnya ini terjadi pada pembuluh darah yang besar atau yang medium gitu. Ya, sehingga sebenarnya jawaban Anca menjadi kurang tepat. Nah, kenapa? Karena pasien ini jelas bahwa dia ada gangguan di arteri temporalis nih. Kenapa dia teraba lemah, nyeri tekan? Kemungkinan dia memang ada peradangan di arteri temporalis. Dan dia itu berhubungan dengan kondisi vaskulitis pada pembuluh darah yang besar ya. Tuh, kan dia di arteri temporalis kan gede tuh. Nah, ini adalah suatu kondisi yang disebut sebagai arteritis temporalis atau giant cell temporal arteritis. Memang dia ini biasanya terjadi faktor resikonya adalah mereka yang usianya tua di atas 50 tahun, perempuan itu lebih banyak, terus ada berhubungan dengan kelainan genetik ya. Biasanya ada mutasi HLA-DR4, ada pencetus environmental yang tidak jelas. Mungkin ada pencetus infeksi virus dan lain-lain tapi masih belum jelas. Dia akan menyebabkan mencetuskan
sel-sel inflamasi menjadi lebih aktif. Salah satunya adalah sel T yang dia mensekresikan sitokin, makrofag, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan keluhan inflamasi pada pembuluh darah tersebut. Dan dia akan membentuk suatu struktur yang namanya giant cell. Makanya dia disebut giant cell arteritis. Bagaimana kita bisa melihat giant cell? Ya kita bisa melihat giant cell kalau di biopsi gitu. Kita nggak bisa lihat tuh ada giant cell pada pemeriksaan arteriogram, pada pemeriksaan scan dan lain-lain itu nggak bisa. Nanti teman-teman bisa dibaca di sini. Ingat bahwa arteri temporalis dia ini bisa apa ya? Dia kan berhubungan sama pembuluh darah yang deket-deket situ juga gitu. Jadi dia bisa mengganggu penglihatan. Jadi ada vision loss dan lain-lain. Nih, dia kan posisinya di sini nih. Nih, dia kan ada berhubungan nyambung juga sama arteri oftalmika. Tuh. Nah, itu teman-teman bisa lihat dibaca di sini. Kita berdasarkan ACR 90 kalau curiga ke arah giant cell arteritis kalau dia usia 50 tahun ke atas, awitan nyeri kepala yang baru, LED-nya di atas sama dengan 50 mm per jam, intinya dia ada kondisi inflamasi, terus ada bukti histologis arteritis yang nekrosis, inflamasi granulomatosa disertai sel giant multinuklear. Ya intinya ini adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kan lumennya harusnya gede nih, tapi di sini dia mengalami inflamasi sehingga dindingnya menjadi tebal. Terus dia ada muncul suatu struktur namanya granuloma. Granuloma itu tempat bertarungnya sel-sel inflamasi dan sel-sel yang mencetuskan, sel-sel yang jahat intinya. Nah, salah satu selain terbentuknya suatu area granuloma tersebut, di situ sel-sel makrofag akan bergabung menjadi satu, menjadi sel giant. Karena dia merupakan gabungan, tentu saja inti selnya itu akan ada banyak, ya, multinucleated giant cell. Ya, itu. Jadi dia itu mirip sama granuloma kan juga bisa muncul pada kondisi-kondisi tertentu ya, kayak TB dan lain-lain. Jadi dia memang merupakan inflamasi kronik gitu. Tapi kalau TB dia khasnya perkejuan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, biopsi arteri temporal. Oh iya, jangan lupa bahwa siapa ini giant cell arteritis ini nama lainnya adalah Horton disease dan dia juga berhubungan sama penyakit polimialgia rheumatica ya. Dia berhubungan sama polimialgia rheumatik. Ingat aja dia kan giant cell arteritis kan orang tua gitu-gitu ya. Dia biasanya akan ada sertai nyeri sendi dan lain-lain. Nomor terakhir, vaksin yang wajib diberikan pada pasien ini. Laki-laki 45 tahun, dia datang untuk melakukan vaksin hepatitis B kedua. Vaksin pertama telah dilakukan 1 bulan yang lalu, yang menyatakan bahwa anti-HBsA negatif. Sedangkan pemeriksaan lain normal. Kemudian pasien tersebut kebetulan akan berangkat tugas ke Arab Saudi 3 minggu lagi dan akan di sana minimal 1 bulan lah. Pasien sudah mendapat vaksin COVID kedua 3 bulan yang lalu. Tidak ada riwayat mendapatkan vaksin lain sejak lulus SMA. Nah, pertanyaannya memang agak nggak nyambung ya. Vaksin yang wajib diberikan pada pasien ini. Ini intinya tuh kita fokus dia akan berangkat ke Arab Saudi 3 minggu lagi dan di sana dia akan minimal selama 1 bulan. Oke. Vaksin apa yang wajib diberikan? Teman-teman 100% itu menjawab vaksin meningitis ya. Oke, apakah itu benar 100%? Kita lihat. Jadi ini yang terbaru bahwa dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi ini saya ambilkan dari websitenya Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Ada beberapa vaccination requirement dan recommendation untuk international traveler, baik itu ke ataupun dari Saudi Arabia. Yang pertama itu adalah terkait vaksin yellow fever. Intinya kalau
yellow fever itu Indonesia tidak menjadi negara yang wajib untuk melakukan vaksin yellow fever, ya. Tuh. Dia hanya ada di negara yang kategori 1. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Nih, kategori 1 tuh ada Angola, Argentina, lalala, Brasil, lalala. Nggak ada Indonesianya kok. Suriname, lalala. Nah, terus yang berikutnya yang... Bentar, aku tuh mau ngomong apa sih? Oh iya, ya itu intinya nggak. Intinya kalau dia dari negara-negara yang tersebut, dia harus punya setidaknya vaksin yellow fever. Mereka yang di atas usia 9 bulan gitu. Nah, terus yang kedua adalah vaksin polio. Nah, vaksin polio ini kan untuk mencegah kondisi poliomielitis. Nah, semua eh, residen dan long term visitor, dikatakan long term visitor, jadi orang yang tinggal di Saudi Arabia atau mereka yang berkunjung dalam jangka waktu panjang, jadi dikatakan jangka waktu panjang itu kemungkinan dia harus stay di Saudi Arabia minimal 1 bulan atau lebih, itu harus punya bukti kalau dia sudah divaksin polio, ya, terutama dari negara-negara dengan Wild Poliovirus atau WPV1, atau dia yang negara-negara yang eh, terjadi circulating vaksin derived poliovirus. Jadi dia ada kasus eh, polio yang dicetuskan sama pemberian vaksin, ya, ataupun lain-lain. Nah, ini adalah negara yang masuk kategori 4, yaitu salah satunya adalah Indonesia. Jadi mereka yang berasal dari Indonesia itu juga harus sudah tervaksinasi polio gitu ya. Baik itu vaksinasi polio should receive a dose of bivalent oral poliovirus vaksin. Jadi kan vaksin polio kan ada yang oral, ada yang IPV atau inactivated tuh ya. Dan itu sudah harus mendapatkan antara 1 bulan sampai 3 bulan sebelum dia berangkat gitu. Jadi kalau mau persiapan ke Saudi Arabia, maka 1 bulan eh, sampai 3 bulan sebelum itu harus sudah vaksin polio. Nah, kalau misalnya dia harus cepet-cepet nih, waduh nggak bisa nih, 2 minggu lagi nih harus berangkat. Nah, gimana? Maka harus setidaknya menerima 1 dosis vaksin polio at least pada waktu keberangkatan. Ya udahlah, kalau memang kepaksa maka harus dapatlah 1 dosis pada waktu keberangkatan. Tapi ingat idealnya dia sudah menerima vaksin 1 hingga 3 bulan, maaf, 1 bulan hingga 12 bulan sebelum berangkat ke Saudi Arabia. Ya, itu ya. Jadi vaksin polio itu wajib dari Indonesia. Terus kalau meningitis, nah kalau meningitis meningokokal vaksin itu terutama memang yang berhubungan dengan orang banyak ya, itu misalnya pada umroh, haji gitu-gitu ya. Nah ini ya, vaccination harus ada bukti bahwa dia sudah tervaksinasi, baik itu quadrivalent polisakarida vaksin within 3 tahun terakhir ataupun yang konjugat quadrivalent vaksin dalam 5 tahun terakhir gitu. Dan dia jelas tidak boleh pemberian vaksin itu ini nih. Nah, tidak boleh kalau dia kurang dari 10 hari sebelum sampai di Saudi Arabia. Nah, itu adalah dari webnya si Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Nah, kalau yang ini nih, ini spesial memang artikel ini untuk
traveler Saudi Arabia untuk haji gitu ya. Nah, kalau untuk haji prinsipnya adalah vaksinasi yang dibutuhkan semuanya itu harus menerima atau sudah mendapatkan vaksin meningokokal meningitis. Tuh, nanti teman-teman bisa dibaca ya nih yang tadi saya bilang, pokoknya dia nggak boleh kurang dari 10 hari dan tidak melebihi 3 tahun untuk yang polisakarida dan tidak boleh melebihi 5 tahun sebelum kalau dia yang quadrivalent conjugate vaksin meningitis. Terus dia juga harus sudah vaksin COVID, terus juga sudah vaksin polio ataupun yellow fever. Nah, itu ya. Nanti teman-teman bisa dibaca di sini. Nanti ini penjelasan lebih detailnya juga. Nah, loh, aku belum kasih jawaban. Jadi intinya adalah memang kalau saya dapat soal ini, tentu saja saya akan menjawab itu yang terutama vaksin meningitis ya, gitu. Karena memang satu dia yang memang sudah memang udah pasti wajib, terus dia mau berangkat 3 minggu lagi juga masih aman lah ya, harus dikasih kan dia lebih dari 10 hari kan, jadi masih aman lah. Kalau 3 minggu kan kurang lebih 21 hari. Jadi kita bisa kasih vaksinasi mana tuh? Vaksin meningitis. Sementara sebenarnya vaksin polio pun juga tidak salah ya, karena pertanyaannya vaksinasi yang wajib diberikan pada pasien ini ya vaksinasi polio, kalaupun dia memang harus diberikan ya nggak masalah gitu. Hmm, udah sih, jadi memang sebenarnya sih kalau ditanya gini ya jawabannya antara D atau A. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi D, kalau ada pilihan kayak gini, jawab aja yang D. Ada yang mau tanya untuk Izin topik tanya A? dok, Ya, gimana, Mbak Sun? dengan Sunita dokter, izin tanya yang APS tadi boleh nggak dokter? Boleh. Oh. Dok, izin itu kita periksa marker APS-nya itu sebaiknya misalnya pasiennya kan sering abortus tuh. Bagusnya Hmm. kapan kita periksa apakah seminggu setelah abortus atau minimal 12 minggu setelah abortus atau bebas kapan aja gitu dok. Mohon arahannya. Oh ya, jadi untuk pemeriksaan laboratorium untuk APS ya, hmm, itu sebenarnya eh, kita melakukan pemeriksaan itu ya tujuannya memang untuk diagnosis ya, sehingga tidak ada tidak ada terlalu keterkaitan pemeriksaan laboratorium tersebut dengan terjadinya abortus gitu. Jadi ya kapan aja bisa dilakukan asalkan ya sesuai dengan kriteria tadi untuk menegakkan diagnosis. Tapi kalau untuk masalah waktu sih nggak ada waktu khususnya gitu sih Mbak Sun, Nita. Iya dok, karena ada pernah baca tuh katanya kalau misalnya dilakukan pada saat setelah abortus seminggu atau 2 minggu itu kan bisa menyebabkan kayak positif palsu gitu dok. Jadi kira-kira sebaiknya paling aman berapa minggu gitu setelah abortus gitu dok. Om, terkait dengan abortus ya. Mungkin nanti coba saya cari dulu ya Mbak Sun ya. Tapi kalau sampai saat ini saya nggak terlalu kayak belum membaca sih kalau misalnya memang dia bisa dipengaruhi sama eh, kondisi abortus. Jadi misalnya harus berapa minggu setelah abortus nanti coba tak cari ya. Siap dokter, matur nuwun dok. Mm-mm. Ada lagi yang mau tanya? Aman ya. Nanti memang ini eh yang penting teman-teman hafalin yang ini, yang terapi-terapi. Soalnya sering dibolak-balik tuh yang terapinya APS pada hamil, terapinya APS kalau non hamil, kapan dikasih low dose aspirin, kapan perlu dikasih antikoagulan gitu. Tapi ingat bahwa hamil tidak boleh dikasih warfarin ya.
Jadi kalau misalnya butuh antikoagulan pada saat dia hamil, maka pilihannya biasanya adalah heparin, MBH gitu. Oke, kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanya atau nemu soal yang aneh gitu, bisa di-share di grup biar bisa belajar bareng-bareng. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, ini saya tutup. Sebelum saya tutup, saya minta maaf kalau misalnya ada banyak yang salah. Semoga ini bisa bermanfaat ke depannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang didapat di malam hari ini setidaknya bisa memberikan gambaran apa yang bisa membantu teman-teman untuk besok menjawab soal atau membantu memberikan semangat untuk belajar ujian board. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Nita, stop share ya. Dokter. Ya, makasih ya, Cin If. Matur nuwun, dokter. Yuk, Makasih Mas Sado. ya.